Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fian Rusli di channel Cerita misteri di sekitarmu. cerita-cerita yang ada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri dari salah seorang narasumber yang bernama Arman. Ceritanya, beliau adalah seorang karyawan baru di salah satu perusahaan swasta, yaitu pabrik gula. Dia baru bekerja kurang lebih 2 bulan lamanya. Pabrik itu berdiri sejak Orde Baru kisaran tahun 1960-an. Beberapa mesinnya sudah ada yang rusak dan beberapa bangunan sudah ada yang terbengkalai begitu saja tidak terpakai. Tetapi walaupun sudah tua, pabrik gula tersebut masih beroperasi. Kadang-kadang pabrik itu dijadikan background untuk soal foto karena terlihat klasik, nuansa seperti zaman dulu, sehingga menjadi tempat yang ramai didatangi kaum muda untuk berfoto di sana. Namun bagi orang-orang yang baru melihat pabrik ini akan terlihat sedikit menyeramkan. Tetapi walaupun menyeramkan, masih banyak warga di sana yang menggantungkan hidupnya di pabrik itu, baik sebagai karyawan maupun sebagai kuli penambang tebu. Arman sendiri sudah banyak mendengar cerita misteri yang terjadi di pabrik itu maupun kisah angker dari penunggu-penunggu yang ada di pabrik itu. Arman diterima kerja di tempat itu atau di pabrik itu sebagai kesatuan keamanan atau security. Beberapa dari senior Arman yang sudah lama bekerja sebagai pegawai keamanan di sana mengatakan kepada Arman, pasti Arman akan mengalami beberapa hal ganjil yang akan sedikit menakutkan. Namun kata mereka, Arman harus kuat dan jangan menjadi penakut, karena lama-kelamaan itu semua akan menjadi hal yang biasa. Awalnya Arman menganggap itu biasa saja dan menganggap mungkin itu adalah suatu ospek dari seniornya. Walaupun sebenarnya pada saat itu Arman sedikit ketakutan, sebab selama ini dia sering mendengar cerita-cerita aneh yang terjadi di pabrik itu. Walaupun Arman belum mengalaminya secara langsung. Ternyata tak berlangsung lama ketakutan yang dirasakan oleh Arman. Pada malam pertama Arman bekerja, berjaga bersama satu temannya, hal aneh pun terjadi. Ya, ia mengalami hal mistis di pabrik itu. Saat itu, Arman bersama temannya berjaga dan bertugas untuk mengecek ruangan turbin yang letaknya agak jauh dari pos penjagaan. Awalnya, Arman bersama temannya, sebut saja Joni, berangkat ke ruang turbin bersamaan. Namun, di tengah perjalanan, Joni merasa kebelet, pengen buang air besar, dan akhirnya Joni pun balik kanan ke ruang pos untuk ke WC. Tapi Arman sendiri memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke ruang turbin. Sesampainya Arman di ruang turbin, dia sendirian. Ia melihat, menengok kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Tidak ada satu orang pun yang berada di situ. Tapi masih ada beberapa lampu yang menyala dan tugas Arman untuk mematikannya. Arman pun memutuskan untuk berkeliling mengecek situasi di ruangan turbin itu. Setelah ia rasa semuanya sudah aman, Arman pun mematikan semua lampu yang masih menyala dan menutup ruangan turbin itu, berniat untuk kembali ke ruangan pos. Tetapi setelah Arman menutup pintu ruangan turbin itu, ia mendengar seperti suara kegaduhan banyak orang di ruangan turbin itu. Seperti suara saut nyaut orang berbicara di pasar, seperti itu mungkin. Karena rasa penasaran yang tinggi, Arman pun memberanikan diri untuk masuk lagi ke ruangan turbin itu dan kembali memeriksa ruangan turbin itu dengan cara menyalakan semua lampunya. Ternyata ruangan itu kosong, tidak ada satupun orang di sana. Arman pun ketakutan, keringat pun mulai bercucuran di keningnya.
Walaupun dalam keadaan takut, Arman tetap tenang dan memberanikan diri, tetap mematikan semua lampu yang ada di ruangan turbin itu, lalu bergegas pergi keluar. Bulu kuduk Arman merinding dan jantung pun berdetak tidak karuan. Pada saat Arman sudah berjalan beberapa langkah untuk meninggalkan ruangan turbin itu, ia kembali mendengar suara gemuruh orang berbicara seperti di besar yang tadi dia dengar suaranya di ruangan turbin. Tadinya Arman berniat untuk mengecek lagi ke ruangan turbin itu, namun nyalinya menciut. Dia kini sadar bahwa itu adalah penunggu-penunggu kasat mata yang ada di ruangan turbin itu. Akhirnya Arman berlari ke ruangan pos menemui temannya. Setibanya Arman di pos, ia tidak bisa berkata apa-apa. Arman langsung mengambil satu gelas air putih, meminumnya, dan lalu dia menenangkan diri. Joni yang berada di pos, teman Arman yang tadi tidak jadi ikut mengecek ruangan turbin, aneh melihat tingkah laku Arman. Karena melihat wajahnya pucat pasi. Kemudian Joni bertanya kepada Arman apa yang terjadi. Dan Arman pun menceritakan semuanya. Namun Joni hanya tersenyum karena gangguan itu belum seberapa. Dan malam itu malam pertama kali Arman bekerja, sekaligus malam pertama Arman mendapatkan gangguan di tempat itu. Setelah itu kejadian berlalu begitu saja. Berlanjut ke malam berikutnya, pada saat Arman ditugaskan untuk mengecek daerah atau ruangan penggilingan tubuh. Arman tetap tidak sendirian. Dia ditemani salah satu orang temannya, masih bersama Joni. Saat itu Joni dan Arman berkeliling untuk mengecek daerah penggilingan tubuh. Mereka berdua pun berkeliling di daerah penggilingan tubuh itu dan merasa sudah aman pada awalnya. Tetapi kemudian terdengar suara dentungan atau suara orang yang memukul besi. Teng, teng, teng. Suara itu sangat jelas di telinga mereka. Dan mereka pun saling pandang. Dan mungkin di benak mereka bertanya-tanya, suara apa itu? Dari mana? Malam-malam begini ada suara orang yang memukul besi. Padahal di pabrik itu hanya ada mereka berdua. Akhirnya kemudian mereka pun berkeliling kembali untuk memastikan bahwa suara itu bukan dari orang yang berniat tidak baik atau mencuri. Namun di sini mereka berpisah. Arman memeriksa ke bagian utara dan Joni ke bagian selatan. Tangki penggilingan tebu itu sangat besar. Saat Arman sedang mengecek penggilingan tebu itu menggunakan senter, dia sorot semua sudut-sudut tangki itu. Alangkah kagetnya Arman melihat seseorang yang sedang jongkok di pojokan tangki tersebut. Lalu Arman pun menghampiri orang itu. Ketika Arman sudah dekat, orang itu pun melihat ke arah Arman dan tersenyum. Arman pun bertanya, "Pak, lagi apa di sini? Kan sudah malam. Kenapa belum pulang?" "Ini Mas, saya lagi benerin tangkinya, ada kerusakan. Harus selesai malam ini karena besok mau dipakai. Kata si bos harus selesai," jawab orang itu. Arman bertanya lagi, "Loh, kenapa Bapak sendirian di sini?" "Sebenarnya tadi saya bersama teman saya Mas, tapi dia pulang duluan. Katanya istrinya sedang sakit," jawab orang itu dengan tersenyum. Tak lama kemudian, orang itu meminta sebatang rokok kepada Arman. "Mas, saya boleh minta rokoknya sebatang?" kata orang itu. Arman pun menyodorkan satu batang rokok dan menyalakannya, sambil bertanya nama kepada orang itu. "Maaf, nama Bapak siapa ya?" tanya Arman. "Burhan Mas,"
Jawab orang itu sambil menerima rokok yang dikasih oleh Arman. Setelah Arman memberikan rokok itu, kemudian Arman pamit untuk kembali ke pos. Dan di tengah perjalanan menuju pos, ia bertemu kembali bersama temannya, Joni, dan Ahmad pun menceritakan dia bertemu dengan seseorang. Joni pun heran, lalu bertanya pada Arman, "Kok bisa ada orang bekerja malam-malam begini, Arman?" Kata Joni. "Lah, mana saya tahu, Bang. Tadi saya tanya namanya Burhan. Dia sempat meminta sebatang rokok sama saya, Bang," jawab Arman. Joni sontak terkejut dan berlari sambil menarik tangan Arman. Mereka berlari menuju pos. Sesampainya di pos, Arman melihat muka Joni pucat pasi, kaget, takut, heran, campur aduk. Di sana Arman langsung bertanya, "Ada apa, Bang? Kenapa kamu tarik-tarik tangan aku sambil berlari?" Tanya Arman ke Joni. Dengan panik dan rasa ketakutan, Joni kemudian malah balik bertanya, "Benar kamu bertemu dengan Burhan?" "Iya, Bang, tadi saya ketemu sama Burhan. Malahan saya sendiri yang menyalakan rokoknya. Dia terima, dia hisap. Kemudian saya pamit pergi kembali ke pos," jawab Arman dengan santai. "Burhan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu, Man. Saya sendiri yang mengangkat mayatnya. Waktu itu Burhan meninggal pas saat lagi lembur sampai malam. Dia bekerja benerin tangki yang rusak. Dia naik ke atas tangki, namun terpleset, terjatuh, dan kepalanya terbentur ke bagian besi tangki yang bawah sampai hancur, Man. Burhan meninggal di tempat, namun keesokan harinya baru diketemukan. Nah, karena itulah sejak saat itu tidak ada lagi yang kerja sampai malam," jawab Joni sambil ketakutan. Namun Arman masih belum percaya, sampai Joni pun mengambil wadah atau box yang berisi daftar nama karyawan yang sudah meninggal. Ketika Arman membuka dan membaca satu persatu daftarnya, alangkah kagetnya Arman saat itu. Dia melihat foto persis orang yang dia temui di penggilingan tebu tadi. Seketika Arman berubah, dia merinding, ketakutan, dan panik. Karena dia melihat orang yang ada di foto itu barusan mengobrol dengannya, merokok dengannya, tapi ternyata dia sudah meninggal. Joni pun sangat merasa ketakutan, karena selama ini 4 tahun belakangan setelah Burhan meninggal, sekalipun Joni belum pernah diganggu oleh Burhan atau sosok yang menyerupai Burhan. Baru pertama kali Arman yang diganggu oleh sosok yang mirip menyerupai Burhan, bahkan langsung mengobrol dengannya. Arman dan Joni pergi ke tangki di mana Arman bertemu dengan Burhan. Sesampainya di sana, Joni pun langsung mengatakan, "Memang disinilah saya menemukan mayat Burhan." Arman pun menemukan rokok yang semalam ia berikan kepada sosok yang menyerupai Burhan itu. Rokoknya masih utuh, hanya terbakar sedikit bagian ujungnya. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing karena shift mereka telah usai. Malam itu pun menjadi malam yang tak akan terlupakan oleh Arman. Tapi menurut penuturan beberapa orang atau beberapa karyawan yang kerja di sana, emang sering terjadi mereka sering bertemu dengan sosok yang mirip orang-orang yang telah meninggal di pabrik itu. Namun untuk yang bertemu dengan Burhan baru kali ini terjadi terhadap Arman. Sejak kejadian itu, Arman sudah mulai terbiasa dengan hal-hal mistis di pabrik itu. Hal-hal mistis yang sering Arman temui yaitu keheningan malam berubah menjadi suara yang ramai seperti di pasar. Itu sering terjadi setiap malam ketika Arman berjaga di sana. Namun suara-suara yang terdengar tidak begitu jelas bahasa apa yang mereka pakai. Dan Arman pun menerka-nerka mungkin itu bahasa mereka. Bahasa mereka dari dunia lain. Ada satu ritual yang diyakini
yang sering dilakukan oleh para karyawan di pabrik gula tersebut, yaitu memotong ayam di beberapa tempat angker di pabrik itu yang mereka yakini bahwa itu persembahan bagi makhluk-makhluk halus agar tidak mengganggu saat mereka bekerja. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, cerita misteri dari Mas Arman. Terima kasih atas ketersediaannya, ceritanya saya bawakan kembali. Kemudian bagi teman-teman yang punya cerita misteri yang mau dibagikan di sini, boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kemudian di like dan di share ke teman-teman. Saya Fian Rusli, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.